Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Noni Oktavia, bisa kembali menemani Anda dalam program Sulut Bicara. Edisi hari ini, Senin 19 Januari 2026 dengan topik evaluasi sekolah rakyat. Nah, pendengar dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan sekolah rakyat ini, perlu diketahui bahwa di Sulawesi Utara sendiri itu terdapat dua sekolah rakyat, di mana salah satunya berada di Kota Manado, tepatnya di Sentral Tumoto Manado di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan satunya lagi itu berada di Minahasa, di mana yang berjalan pada saat ini masih di tingkat SMA, sedangkan yang di Sentral Tumoto itu berada di tingkat SMP. Nah, untuk itu kita sudah kehadiran narasumber, yaitu Bapak Den Ardani Adigus Sujatmiko selaku Kasubag TU Sentral Tumoto Manado. Selamat pagi Pak Den. Selamat pagi Kak Noni. Terima kasih ya Pak sudah hadir bersama kami di studio untuk membahas terkait dengan evaluasi sekolah rakyat ini, khususnya di Sentral Tumoto ya Pak. Nah, kemudian juga sebelum kita membahas ini, sebenarnya harusnya ada dari Kepala Sekolah SRMP 21 Manado, namun beliau sedang ada urusan di luar kota, sehingga nanti kita akan mendengarkan dulu bagaimana wawancara kami terkait dengan evaluasi sekolah rakyat ini. Evaluasi semester pertama Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado menunjukkan adanya perubahan positif pada perilaku dan kedisiplinan siswa. Namun ke depan, sekolah akan memfokuskan perhatian pada penguatan akademik. Berikut wawancara kami bersama Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado, Feni Mevisara Kili-Kili. Baik Ibu, setelah semester pertama ini, apa gambaran perubahan yang bisa dilihat dari anak-anak di sekolah rakyat ini? Pada intinya sih perubahan ada Kak, karena dari yang awalnya dorang ketuk ya kayak kebiasaan toy. Yang paling utama kan orang itu sebenarnya ketika presiden yang mencanangkan program ini, yang selalu digaungkan itu adalah memutus rantai kemiskinan. Nah, itu kan dimulai dari pola pikir. Nah, ternyata memang dari anak-anak itu sudah terbentuk pola pikir, oh kita ini miskin. Iya, betul. Jadi dari konsep berpikir miskin itu teraplikasi, termanifestasi ketidakmengertian mereka tentang oh kalau kita miskin seharusnya kita harus apa, kayak misalnya contoh konkret, misalnya mulai dari disiplin waktu, bangun pagi apa yang harus kita waking, jadi harus ada perencanaan matang kan. Iya, jadi pada akhirnya anak-anak ini mulai memahami kan, 6 bulan toh orang, 6 bulan ada di SR, perubahan ada Kak, perubahan yang jelas itu terlihat mulai dari perilaku, itu juga dikuatkan dari statement orang tua bahwa dorang melihat perbedaan antara dorang be anak sebelum di SR dengan sesudah dorang di SR. Kayak enggak pembajalan kan, ini anak-anak ini kok dorang kan butuh perhatian. Iya, betul. Nah, jadi ketika dorang ada di SR kan dorang dapat perhatian tuh dari orang. Nah, ketika dorang di rumah itu pada akhirnya orang tua lihat, ternyata dorang berbeda. Dari malas,
Tuh biasa cuma bangun pagi, cuma ya bangunnya bisa bangun pagi bahkan. Ya, Bu. Dorang so biasa dang bangun pagi, baru so beribadah. Jadi ada ibadah pagi, baru bantu orang tua. Nah, waktu dorang pulang juga, orang dari kementerian itu memberikan kayak tugas jurnal liburanku DP nama. Dorang menuliskan dorang pe kegiatan, baik itu kegiatan aktivitas maupun literasi. Jadi apa-apa yang dorang baking. Bahkan ada beberapa anak yang DP orang tua kirim kayak misalnya dorang baking cookies, ada kreativitas dan yang dorang baking. Iya, benar. Dorang kirim pak kita. Nah, itu sebuah langkah awal yang kita lihat bahwa betul-betul ini perubahan terjadi, baik itu perubahan terjadi di pihak anak juga di pihak orang tua. Begitu sih Kak. Baru kalau untuk akademik, memang kalau secara akademik kan kemarin orang ada tes psikologi. Nah, di hasil tes psikologi itu kan IQ seseorang itu dia kan karena anak toh jadi masih berprogres. Jadi beriring dengan dorang belajar toh pasti IQ itu akan bertambah. Tapi kalau untuk saat ini memang masih dikatakan bahwa dari psikolog itu mengatakan bahwa masih rata-rata bawah dan jadi masih butuh untuk orang didik, orang ajar, orang kasih pengetahuan. Harapannya selama orang belajar di SR 3 tahun ya akan mengalami peningkatan sih. Kemudian tadi kan kita sudah membahas dari sisi positif nih Bu. Kalau tantangannya selama 6 bulan pertama ini seperti apa? Tidak bisa pungkiri bahwa dorang ini adalah generasi digital. Jadi dorang identity untuk digital itu memang kuat kan begitu. So ada laptop. Kan so ada laptop ini. Jadi masing-masing satu anak dapat laptop. Tapi orang belajar memang so dorang pe laptop sendiri sih. Jadi untuk menutupi dan rasa dorang pe rasa kayak candu dan untuk pegang gadget, ya mungkin bisa teralihkan dengan dorang pegang laptop sendiri sih begitu. Ya baik. Nah setelah evaluasi pertama ini kira-kira apa hal yang akan difokuskan untuk kedepannya Bu? Silakan. Untuk ke depan orang akan lebih untuk akademiknya akan orang push lebih kuat karena kalau yang 6 bulan kemarin ini kan kayak orang masih mempelajari dorang ritme adaptasi, bagaimana dorang menyesuaikan diri dengan konsep dari boarding school. Nah ini kan sudah selesai dari konsep boarding school, orang beralih ke konsep untuk pengembangan dorang kognitif akademik. Jadi untuk proses pembelajaran semua akan orang genjot sehingga ini anak-anak ini memang ketika nanti harapannya ketika nanti ada semacam lomba-lomba begitu dorang ikut serta di dalam. Terlibat. Karena memang beda untuk DP situasi ketika sekolah yang reguler dengan orang sekolah karena ada labelnya kan sekolah rakyat. Jadi identik dengan ini orang miskin pe anak kayak begitu dah. Nah, itu yang mau menumbuhkan orang pe rasa percaya diri bahwa sekalipun mungkin di status ekonomi seperti itu tapi tingkat kemampuan intelektual itu sama dah begitu. Sehingga orang berani untuk tampil deh. Untuk tampil. Ini sementara orang godok Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi dia wawancara kami bersama dengan Kepala Sekolah SRMP 21 Manado dan informasi juga bahwa Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada 12 Januari 2026. Nah untuk membahas lebih jauh lagi, kita ke Pak Denny dari Sentra Tumoto Manado. Tadi kan kita sudah mendengarkan dari pihak sekolahnya ya Pak. Sentra Tumoto ini sebagai pendukung juga untuk sekolah rakyat ini. Bagaimana Pak Bapak melihat selama 6 bulan ini yang awalnya ekspektasinya seperti apa dan lalu apakah ekspektasi itu terpenuhi atau seperti apa Pak? Ya silakan. Baik, terima kasih Kak Noni. Jadi ekspektasi awalnya kami dengan adanya program luar biasa ya, salah satu program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto
untuk memutus rantai kemiskinan, maka salah satunya adalah dari aspek pendidikannya. Dan penyelenggaraan sekolah rakyat yang kemarin, selama 1 semester kemarin itu, ekspektasi kami adalah anak-anak ini mampu mandiri, seperti itu. Mampu mandiri, baik secara akademik maupun non-akademiknya. Kan biasanya kan kalau anak-anak sekolah itu biasanya kan pulang sekolah bersama orang tua seperti itu ya, di rumah seperti itu. Sedangkan sekarang kan posisinya sekolah rakyat ini adalah boarding school dan berada di asrama seperti itu. Jadi ekspektasi kami mereka mampu beradaptasi, mereka mampu mengikuti pelajaran selama 1 semester kemarin dan ya semuanya terpenuhi sesuai dengan ekspektasi kami. Kalau untuk sikap dan perilaku Pak Dian seperti apa yang terlihat yang paling dominan perubahannya itu? Nah, yang paling dominan perubahannya itu adalah dari aspek kedisiplinan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak yang berada di desil 1, kemudian ya desil 1 dan desil 2 ya, yang kita katakan miskin dan juga miskin ekstrim itu pola kebiasaan aktivitasnya itu kurang teratur seperti itu ya. Jadi di awal dulu itu pada saat kita soft launching di awal ya, Sekolah Rakyat SRMP 21 Manado itu di tanggal 14 Juli 2025 itu memang kita mendapati bahwa anak-anak itu tidurnya sampai benar-benar larut malam, bahkan sudah ganti hari seperti itu. Sampai jam 12:30 sampai jam 1 pagi itu mereka masih belum tidur seperti itu. Nah, sekarang ini setelah mendapatkan pendidikan karakter, setelah mendapatkan ilmu-ilmu ya, bekal-bekal dari baik itu Bapak Ibu guru, wali asuh, wali asrama dan juga ada dari pihak TNI ya untuk pendidikan karakternya, itu mereka sudah berubah seperti itu. Jadi mereka sudah mulai menerapkan 7 gerakan anak Indonesia hebat. Seperti itu, mulai dari bangun pagi, terus kemudian berolahraga, terus kemudian ibadah, makan makanan sehat dan bergizi, terus kemudian rajin belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Jadi mereka itu jam 9 maksimal jam 10 pagi, jam 10 malam itu sudah tidur. Oh, berarti bisa dikatakan selama 6 bulan ini itu memang fokus ke pembentukan karakter tadi ya, lebih ke adaptasinya seperti apa gitu. Betul, membiasakan hal-hal yang awalnya kurang disiplin menjadi lebih disiplin seperti itu Kak Noni. Ya baik Pak Dan. Ya pemirsa dan pendengar, kami ingatkan kembali Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0821 9583 5080 atau bisa juga berkomentar lewat YouTube RRI Manado. Baik Pak, itu kan tadi kalau dari sisi akademik dan sebagainya ya. Kalau dari sentra sendiri itu dukungannya bentuknya apa saja sih Pak selain itu? Baik, kalau dari sentra sendiri kami itu memiliki yang namanya pekerja sosial, kami memiliki tenaga medis, karena di sentra itu juga ada klinik Pratama Sentra dan juga ada psikolog seperti itu ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ditemukan selama penyelenggaraan sekolah rakyat di dalam sentra itu kan anak-anak juga kita temui ada yang jahil, ada yang nakal seperti itu ya. Jadi guru BK, bimbingan konselingnya sekolah rakyat itu bekerja sama, berkolaborasi dengan psikolog kami, psikolog sentra untuk ini anak ini seperti ini nih. Cara penanganannya seperti ini nih, gitu kan. Jadi ada teknik-teknik dan juga metode yang kita gunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul selama di asrama seperti itu. Nah, selain dari psikolog juga, kita juga memiliki tenaga medis ya, ada dokter, ada perawat gitu ya, ada fisioterapi juga. Jadi namanya anak-anak ya Kak Noni ya. Jadi mereka itu kadang-kadang siang gitu setelah jam sekolah selesai, mereka itu suka lari-larian gitu ya, namanya beranjak remaja gitu, suka bermain ke sana kemari, jatuh lah, katakanlah seperti itu, luka lah mereka. Nah, itu tim medis kami yang bergerak untuk membantu mengatasi kondisi tersebut. Tapi kan Pak, ini kan usianya tamat SD ya berarti ya? Kan Betul. itu tamat SD, pisah dari orang tua, kemudian berasrama, itu udah ditemukan keluhan-keluhan gak sih Pak dari anak-anak ini seperti apa? Keluhan-keluhan kalau di awal itu biasanya rindu ya, rindu orang tua, rindu keluarga. Namun dari kami itu kan tidak memberikan batasan atau larangan untuk dikunjungi oleh orang tua. Jadi apapun yang menjadi keluhan itu bisa teratasi dengan baik. Jadi ya saya pikir keluhan-keluhan itu seiring berjalannya waktu, seiring mereka banyak aktivitas di dalam sekolah, itu mereka juga
bisa beradaptasi gitu untuk mengikuti segala rangkaian kegiatan di dalam sekolah rakyat, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Berarti selama 6 bulan ini sentra juga berperan dalam mengawasi ini ya Pak? Maksudnya nggak lepas ya udah pihak sekolah gitu. Berarti sentra juga berperan ini. Tentu, kami juga berperan aktif, kami berkolaborasi sambil juga mengawasi bagaimana aktivitasnya. Seperti itu, kami juga memberikan coaching kepada para wali asuh dan wali asrama. Jadi pekerja sosial kami, mungkin dari wali asuh dan wali asrama ada yang basisnya atau basic pendidikannya non kesejahteraan sosial, itu kita berikan coaching gitu ya, kita berikan evaluasi, oh dalam pola pengasuhan anak tuh seperti ini loh baiknya gitu. Jadi kami dari pekerja sosial dari sentra itu menerapkan hal itu untuk kolaborasinya. Ya baik. Oh ya Pak, selama 6 bulan ini ada tidak cerita berkesan anak-anak di sekolah rakyat menengah pertama yang bisa menunjukkan kita bahwa oh ternyata memang sekolah rakyat ini bermanfaat untuk mereka gitu? Iya, kami dari sentra, baik Ibu Kasentra maupun saya pribadi itu sering ngobrol ya dengan mereka ya. Maksudnya mereka sering menyampaikan bahwa Pak, Bu, saya bersyukur sekali bisa bersekolah lagi di sini. Saya bersyukur karena masih bisa mendapatkan hak pendidikan. Saya bisa bersekolah dengan segala macam fasilitas yang saya dapatkan. Mulai dari peralatan sekolah, ada laptop juga diberikan kepada masing-masing siswa. Terus kemudian kasur, karena mohon maaf Kak Noni, anak-anak itu kan berasal dari keluarga yang tidak mampu ya. Jadi tidak sedikit juga mereka yang di rumahnya itu tidak tidur dengan kasur ya, ada yang hanya sekedar tikar atau digelarin kain seperti itu. Gitu sih. Jadi mereka menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Bapak Presiden dan juga Kementerian Sosial karena sudah diberikan kesempatan luar biasa untuk bisa melanjutkan pendidikan. Tapi Pak, tadi terkait dengan ini kan berarti untuk orang-orang yang di desil tadi ya, yang dikatakan miskin ekstrim, apakah itu akan membuat mereka insecure? Bagaimana Pak kita membentuk karakter mereka agar oh kalian tidak boleh insecure akan hal ini, seperti itu? Dari sentra ada nggak Pak itu? Ya, kita memberikan penyuluhan-penyuluhan ya untuk meningkatkan motivasi, untuk memberikan semangat dia dalam belajar gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam diri mereka semua sih tidak ada perasaan insecure yang dari pandangan kita pribadi gitu ya. Mereka justru malah yaitu tadi adanya rasa syukurnya mereka itu yang menutupi insecure-nya mereka gitu loh. Jadi mereka sudah bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar saja sudah benar-benar sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Jadi kami tidak perlu usaha keras untuk bisa meningkatkan keinsecurannya mereka gitu kan, karena mereka juga sudah cukup bangga dengan keberadaan mereka sebagai siswa sekolah rakyat. Iya, oke, baik Pak. Pak, kalau dari sisi Kemensos sendiri ini berarti seperti apa ya Pak ini dalam menangani masalah sosial? Oke, jadi kaitannya dengan Kementerian Sosial dan rentetannya dengan sekolah rakyat ini, Kementerian Sosial itu tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga kita berfokus kepada keluarga, orang tua dari siswa sekolah rakyat itu sendiri. Jadi kita menggunakan atau memberikan pemberdayaan kepada keluarga. Jadi kita sudah melakukan asesmen ya, sudah datang ke rumahnya masing-masing, kita menanyakan kebutuhannya apa atau minatnya apa sih gitu kan. Kita tanyakan kepada orang tuanya pekerjaannya apa Bapak Ibu, atau misalkan berdagang, atau misalkan memiliki kemampuan untuk menjahit mungkin. Nah, itu kita akan berfokus di situ. Ini kan belum kenaikan kelas ya. Nanti untuk kenaikan kelas berikutnya apakah sudah dalam proses ini untuk murid-murid barunya lagi? Ya, untuk kenaikan kelas untuk murid barunya saat ini masih dalam proses mematangkan kebijakan di tataran pusat. Ya, jadi untuk saat ini kami belum ada arahan untuk hal itu, tapi tentunya dalam waktu dekat juga itu juga akan kita bahas seperti itu untuk juniornya ya, istilahnya junior atau untuk yang akan masuk kembali di sekolah rakyat di tahun ajaran 2026 ini. Tapi kalau untuk kuotanya Pak, nanti yang masuk apakah sama dengan sebelumnya atau akan ada kemungkinan pertambahan?
Sejauh ini informasi yang kami dapatkan untuk rombongan belajarnya ya, atau biasa kita singkat rombel itu sama. Di 3 rombongan belajar, di mana satu rombongan belajar itu terdiri atas 25 siswa. Oke Pak Den, tadi kan kita sudah bahas bisa dibilang positifnya ya. Kalau untuk tantangannya pas selama 6 bulan ini itu seperti apa sih evaluasi yang bisa kita gambarkan? Ya, tantangan luar biasa itu sebenarnya di awal dulu itu ada orang tua dari siswa sekolah rakyat itu yang mohon maaf mungkin mindsetnya masih belum terbuka secara ini ya. Jadi mereka lebih menginginkan anaknya untuk keluar, untuk meninggalkan sekolah rakyat seperti itu. Alasannya kenapa Pak itu biasanya? Jauh atau? Ya tidak bisa bersama dengan orang tua, terus kemudian merasa kalau semuanya itu terlalu diatur seperti itu. Orang tua mungkin memikirkannya seperti itu. Padahal dengan kita mengatur pola tidur, mengatur pola makan, itu akan mendisiplinkan anak seperti itu. Kemudian ketika menghadapi itu seperti apa dari sentra Pak penanganannya? Ya, kami melakukan advokasi tentunya. Kami dari sentra melalui pekerja sosial kami, melalui psikolog kami langsung melakukan advokasi kepada keluarga tersebut, keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat, memberikan penjelasan atau edukasi bahwa program ini tuh bukan program main-main gitu ya. Ini program yang luar biasa, salah satu program prioritas Bapak Presiden untuk itu tadi memutus rantai kemiskinan. Dan cita-cita bangsa kita ini adalah melihat wong cilik, seperti cuplikan yang saya tangkap dari Bapak Presiden ya dalam pidatonya itu, beliau mengatakan cita-cita kita itu adalah melihat wong cilik iso gemuyu, orang kecil bisa tersenyum, bisa tertawa. Itu sih. Jadi kita memberikan edukasi semacam itu kepada orang tua siswa. Nah berarti kan sudah ada ya ini Pak, berarti gambaran evaluasi apa aja yang akan diperbaiki nantinya, apa aja nanti akan ditingkatkan. Jadi kalau dari sentra sendiri, kita dari sudut pandang sentra ini saja ya Pak ya, ini apa aja Pak yang kira-kira nanti akan dievaluasi atau ditingkatkan ke depannya? Iya, kami lebih kepada untuk tetap bertahan di tataran pola pengasuhan selama di sentra, ya. Jadi kalau di sentra itu konsistensi dari anak-anak itu sendiri untuk tetap disiplin, menjaga kedisiplinannya mulai dari bangun tidur pagi, kemudian olahraga, kemudian ibadah, terus kemudian makan tepat waktu, ya karena kan makannya bersama-sama ya di ruang makan, terus kemudian belajar, tidak ada yang bolos atau alasan segala macam, terus ada tidur cepat. Nah, kita lebih concern ke situ untuk saat ini, dan tentunya juga didukung dengan itu tadi. Selain kita berfokus kepada siswanya, kita juga berfokus kepada keluarganya atau orang tuanya. Itu sih yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Untuk tahun lalu sih kita sudah memberikan bantuan pemberdayaan kepada orang tuanya, keluarganya. Namun kita akan berikan kembali di tahun ini sesuai dengan hasil assessment. Ya. Ya Pak, kalau terkait dengan kesehatannya mereka itu seperti apa? Apakah ada tes yang rutinan selama 6 bulan ini, atau kan tinggalnya bersama ya Pak kan? Betul. Kita nggak tahu apakah ada penyakit yang kiranya bisa menular dan sebagainya itu. Ya, kalau kesehatan sendiri itu memang ada tes rutinnya ya. Tes rutin mulai dari pengecekan berat badan, tinggi badan, apakah ada perubahan sih dari awal mereka masuk hingga saat ini kan seperti itu. Selain itu juga ada pemeriksaan kesehatan seperti kulit, ya kesehatan kulit seperti itu. Nah, izin cerita ya Kak Noni ya. Jadi di awal-awal dulu itu, di awal masuk sekolah rakyat itu tanggal 14 Juli, 1 bulan pertama itu banyak sekali siswa-siswi yang keluar masuk klinik sentra kami karena sakit perut, seperti itu. Alasannya adalah ya karena memang mereka itu ketika di rumah kebiasaan makannya itu hanya 1 kali sehari karena kondisi perekonomian dari keluarganya itu sendiri. Namun di sekolah rakyat ini kan kita kasih negara memberikan makan 3 kali sehari secara on time, mulai dari jam 6:30 pagi, jam 12 siang hingga nanti jam 6:30 malam. Nah itu yang mungkin membuat mereka kaget gitu kan. Dan saya juga tanya kepada dokter di klinik kami,
itu bagaimana kondisinya kok bisa seperti itu, bisa sampai belasan gitu ya, yang pernah masuk itu hingga belasan orang sakit perut gitu. Dokter di klinik sentra kami itu menyampaikan bahwa iya, karena kondisi lambung mereka yang tidak terbiasa dengan makan teratur. Iya, kaget betul. Jadi ketika yang biasanya hanya makan satu kali gitu ya, posisi lambungnya kecil, terus kemudian mendapatkan asupan makanan yang luar biasa teraturnya 3 kali sehari, mereka kaget dan menyampaikan keluhan sakit perut seperti itu. Dan ada juga kan di sekolah rakyat itu juga mereka mendapatkan hak untuk minum susu. Iya. Nah, ada juga siswa yang tidak tawar dengan susu. Iya, mereka itu kayak mual. Nah, seperti itu. Atau itu tingkat tolerannya kali Pak terhadap ini susu atau gimana ya? Mungkin pada saat di rumah mereka jarang atau bahkan tidak pernah minum susu. Jadi ketika mereka minum susu, oh ini kok gini rasanya, nah, mungkin seperti itu kan Oni. Tapi kalau untuk makannya itu apakah dari EBG atau beda ya itu? Beda. Oh beda. Beda, iya. Jadi memang terpisah dari itu. Oke Bapak, kalau terkait dengan capaian, kira-kira apa capaian yang bisa kita beritahukan kepada masyarakat yang sudah dapat dijelaskan nih terkait dengan sekolah rakyat ini? Iya, saya itu cukup bangga ya dengan sekolah rakyat SRMP 21 Manado ini, karena beberapa waktu yang lalu ada kompetisi di Manado, ya, kompetisi keagamaan ya. Dan perwakilan dari SRMP 21 Manado itu menyabet juara 2 dan 3. Ya, di salah satu festival yang ada di kota Manado. Jadi, dan itu pun informasi itu juga kami dapatkan dari guru, dari wakil kepala sekolah seperti itu. Wah, luar biasa ya, saya bilang gitu. Itu yang bikin kami oke, berarti sebenarnya itu sama aja. Anak-anak siswa sekolah rakyat dengan sekolah umum itu sama gitu. Asal mereka diarahkan, mereka dituntun, itu mereka bisa kok berprestasi seperti siswa pada umumnya. Karena kan berdasarkan wawancara juga dengan Bu Fedi itu kemarin katanya akan penguatan di sisi akademik karena juga ada laptop ya Pak untuk masing-masing siswanya. Nah, pemirsa dan pendengar, kami ingatkan kembali untuk Anda bisa bergabung melalui line telepon 0821 9583 5080 atau melalui komentar di live YouTube RRI Manado. Namun sebelum lanjut, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News
berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan juga dengan Pak Den Ardani di sini. Ini juga sudah ada tersambung dan melalui telepon. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat Bicara pagi. Dengan siapa di mana? dengan Cliff yang dari Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Iya, baik Pak Cliff. Silakan Pak Cliff. Selamat pagi untuk Bapak narasumber ya dari. Selamat pagi, Bapak. Iya, Pak. Tadi saya sudah dengar tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sentra untuk anak-anak sekolah rakyat ya. Begini, saya memang apresiasi dulu. Tapi apakah tidak ada program atau rencana begini setiap minggu? Ini cuma mungkin masukan atau saran. Kayak nonton bareng setiap minggu. Tapi nonton bareng itu usianya pasti usia anak-anak kan begitu 17 tahun ke bawah. Tapi itu film untuk supaya film kayak inspirasi lah begitu. Dari mungkin dia dari orang miskin terus sampai dia berhasil. Itu kan membantu pikirannya itu ternyata seperti ini, membangun mindsetnya begitu kan, supaya kan tidak bosan kepenatan begitu. Dan kedua, apakah tidak ada rencana ke depan tiap bulan mungkin ada keluar di asrama, mungkin menghirup udara segar kayak di pantai, supaya kan kepenatan siswa-siswa itu nggak selalu melulu cuman bangun tidur, makan, olahraga, ibadah, tapi tidak ada hal-hal yang kayak di luar begitu. Iya. Mungkin di kedepannya seperti itu supaya kan anak-anak tidak bosan. Iya. Tidak bosan di asrama terus ada pelatihan mungkin nyanyi, musik, agar mudah-mudahan ke depan bisa bersaing dengan anak-anak di sekolah reguler begitu kan. Iya. Nanti kan akan bilang ternyata anak-anak yang lulusan SRI ini ternyata lulusan yang berkualitas. Iya. Jadi mungkin itu masukan dan saran saya sebagai masyarakat. Itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Cliff. Iya, baik Pak. Dan ini tadi Pak Cliff sudah bertanya terkait dengan, ini sih lebih ke healing dan hiburan ya Pak berarti. Seperti apa healing dan hiburan anak-anak di sekolah rakyat? Kan kita tahu sendiri ya, saya juga sebenarnya lulusan dari asrama 6 tahun. Dan itu sangat bosan sih Pak kalau misalnya kita nggak boleh keluar selama 1 bulan penuh. Seperti apa Pak hiburannya? Karena memang kita juga dulu ada sih itu setiap 1 kali 2 minggu ada nonton bareng, kemudian juga ada yang namanya kunjungan untuk bisa keluar. Nah kalau di sekolah rakyat seperti apa Pak? Mungkin lebih ke situ ya pertanyaannya Pak Cliff tadi. Iya, baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Cliff atas pertanyaan dan juga masukan gitu ya untuk sekolah rakyat ini. Sebenarnya di sekolah rakyat itu sudah ada jadwal tersebut. Iya, jadwal untuk nonton bareng film edukasi ada. Ya, jadi per kelas gitu kan, itu disajikan nonton film edukasi seperti itu. Jadi apa yang bisa dipetik dari film tersebut itu nanti anak-anak melakukan refleksi, gitu ya. Jadi mereka menyampaikan, oh film itu berisi ini hal-hal yang bisa dipetik ini gitu kan. Nah kaitannya dengan yang kedua tadi, apakah anak-anak itu nanti nggak akan bosan kalau tidak keluar? Iya. Mereka ada outing class kok. Ada outing. Ada outing class, jadi pernah dibawa ke sekolah alam juga. Terus pernah kunjungan ke Bank Indonesia juga. Pernah kunjungan ke museum juga. Apakah ditanya pernah ke pantai? Pernah juga. Jadi memang sudah terjadwal seperti itu. Tiap bulan dari pihak sekolah rakyat itu sudah menjadwalkan outing class-nya mau kemana. Tentunya syarat dengan muatan edukasi. Seperti itu. Iya, jadi tidak edukasi healing. Jadi tidak sekedar jalan-jalan aja, tidak, tapi ada muatan-muatan edukasi yang dari museum ini nih ada hal menarik yang bisa diambil secara edukasi. Tapi dibuat menyenangkan ya Pak. Dibuat menyenangkan. Nah, terus kemudian tadi juga yang ketiga saya tangkap juga dari Pak Cliff itu musik. Iya, musik benar. Iya, mereka ada alat musik. Di sekolah rakyat itu ada fasilitas alat musik juga yang bisa mereka pergunakan untuk mengasah kemampuan bermusik mereka. Apakah itu masuk ekstrakurikulernya Pak?
Iya, itu masuk ekstrakurikuler mereka dan tidak sedikit juga yang berminat, Berminat, ya. untuk gabung di ekstra bermusik tersebut. Seperti itu kan. Ya baik Pak, dan berarti ya sebenarnya sudah ada healing tadi ya. Kita Iya. sebutnya healing saja lah ya, Iya. walaupun dia dibumbui dengan edukasi. Iya. Ya baik Pak. Ini ada juga pertanyaan dari YouTube. Udah telepon lagi. Oh ya baik, telepon dulu. Ya baik, halo, dengan siapa di mana? Halo, Iya halo. tapi ya, Iya halo. ya, halo, Iya halo, dengan siapa di mana Pak? Silakan. dengan Heri. Iya. Iya Pak Heri, iya. Silakan Pak. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ini yang saya masih penasaran. Itu sentra Tumauto yang di Palampat sana. Iya. Iya. Itu ada SD, SMP, atau seperti apa? Kemudian jumlah muridnya ada berapa? Dan dari mana semua mereka? Sementara kita itu komunikasi dengan teman-teman, termasuk tunanetra, suami istri, anaknya itu, nggak ada anak mereka yang sekolah. Ini yang perlu harus secara terbuka. Saya nak bertanya-tanya untuk anak-anak sekolah dari mana semua Dora? Apa betul ada atau enggak? Ini kan menjadi pertanyaan dari masyarakat. Jadi harus transparan, terbuka, dan jumlahnya ada berapa banyak itu harus terbuka, dan paling tidak kita sebagai masyarakat, karena sentra Tumauto itu bangunan itu dirancang untuk tunanetra, ya. Jalannya aja itu kan ada yang simbol-simbol. Iya. Itu karena kode-kodenya tunanetra itu di depan ruangan itu ada pagar-pagarnya tempat berpegang, kan? Kira-kira kapan jadi tindakan di lahan di mana? Ini kita perlu masyarakat tahu agar kita itu ke depan jelas, dan paling tidak sudah ada kepala desa Kuntua dan kepala dusun, kepala lingkungan yang sebenarnya harus mendata anak-anak mereka, tapi selama ini kan belum. Untuk keliling data anak-anak yang sebenarnya pantas untuk bersekolah. Tujuannya baik, cuma belum transparan. Itu kesulitan sebagai masyarakat. Terima kasih. Ya baik Pak Heri, terima kasih. Ini ada telepon lagi kah? Oh ya, oke, baik. Iya Pak, dan tadi berarti terkait dengan ini ada SD, SMP atau SMA. Sebenarnya ini sudah kita jelaskan ya waktu awal kita dialog kemarin, sudah pernah juga. Jadi di sini itu kalau yang di Sentra Tumauto khusus untuk sekolah rakyat yang menengah, berarti yang untuk SMP. Kemudian juga untuk jumlahnya juga sudah pernah juga kita bahas kemarin ya, terkait dengan jumlahnya ada berapa, rombongan belajarnya berapa, kemudian juga fasilitas apa saja yang mereka dapatkan di sekolah rakyat sana. Dan juga tadi sepertinya Pak Heri menyinggung terkait dengan sentra kan pusat rehabilitasi juga ya Pak ya. Iya, betul. Menampung teman-teman yang disabilitas juga, bagaimana dengan fasilitasnya. Nah, mungkin Pak Heri ada sedikit kekhawatiran terkait hal itu, apakah nantinya sekolah rakyat ini akan dipindahkan lahannya atau seperti apa. Kemudian tadi terkait dengan transparansi, kenapa Pak Heri tadi mengeluhkan kenapa teman-teman yang mungkin bisa dikatakan sebenarnya masuk dalam kategori desil tadi, tapi anak-anaknya tidak masuk ke dalam sekolah itu. Seperti apa sebenarnya pendataan yang dilakukan dari Kemensos ya Pak ya ini ya. Ya Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Jadi sekolah rakyat yang ada di sentra itu sifatnya adalah embrio Bapak. Ya, jadi hanya sementara. Hanya di 1 tahun pertama, di tahun 2025 hingga 2026 pertengahan, seperti itu. Dan untuk saat ini rencana pemindahan lahannya yang kami dapatkan informasi terakhir untuk SRMP 21 Manado itu kemungkinan akan dipindahkan ke Tampusu, kemungkinan terbesarnya. Ya, di Tampusu di Minahasa ya. Iya, di Minahasa, karena di Manado untuk saat ini belum ada lahan yang dipersyaratkan oleh Kementerian PU sebanyak 5-10 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat. Jadi untuk sementara setelah bulan Juni ini nanti itu siswa-siswi dari SRMP 21 Manado
akan dipindahkan di Minahasa. di Tapi Pak, Tambusu. itu yang di Tampusu nanti akan gabung dengan yang SMA SD atau beda lagi tuh? Betul, itu nanti akan bergabung dengan akan SD dan juga SMA yang existing di sana. Berarti saat ini masih dalam tahap pembangunan ya Pak? Betul, saat ini masih dalam tahap pembangunan. Tapi yang SMA sedang berjalan di sana? Iya, SMA sudah berjalan sama persis dengan SRMP 21 Manado di sini. Jadi proses pembelajaran awalnya di tanggal 14 Juli 2025 kemarin. Nah, terus kemudian Pak Heri tadi juga menyinggung kaitannya dengan transparansi. Iya. Kok belum ada dari pihak desa yang melakukan pendataan ya. untuk siswa sekolah rakyat itu sendiri. Jadi izin menyampaikan ya Mbak Heri dan juga para pendengar. Jadi siswa sekolah rakyat ini sendiri, data yang kami dapatkan itu adalah berdasarkan data DTSEN. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Datanya sudah ada. Nah, kami tidak bekerja sendiri, kami berkolaborasi dengan Dinas Sosial, kami berkolaborasi dengan BPS, Badan Pusat Statistik ya. Jadi kalau SRMP 21 Manado ini siswa-siswinya dari mana? Kan tadi sempat ditanya seperti itu oleh Pak Heri. Siswa-siswinya berasal dari Kota Manado. Karena memang arahan dari Bapak Presiden ya di tahun lalu itu masing-masing kabupaten kota diarahkan untuk membangun atau memiliki sekolah rakyat di kabupaten kotanya masing-masing. Dan kebetulan untuk Kota Manado sendiri, sentra yang mendapatkan arahan dari pimpinan pusat untuk jadi embrio nih sebagai pilot project gitu ya, langkah awal untuk membangun sekolah rakyat yang ada di Kota Manado dan juga di kota-kota lain. Jadi di Kementerian Sosial itu ada 31 sentra yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi di semua sentra di seluruh Indonesia juga ada sekolah rakyatnya seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan lagi Pak tadi terkait dengan jumlahnya ada berapa? Jadi jumlahnya saat ini itu ada 75 siswa sekolah rakyat menengah pertama 21 Manado yang terbagi menjadi 3 rombel. Jadi masing-masing rombel itu ada 25 siswa seperti itu. Dan seluruh siswanya itu berasal dari desil 1. Iya, desil 1. Ya, maksimal di desil 2. Jadi dari yang kalangan miskin dan miskin ekstrim. Datanya dari mana? Datanya ada di DTSEN, itu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi pihak desa sudah tidak perlu untuk mendata lagi karena data itu sudah ada, sudah tersaji. Jadi tinggal kita turun ke lapangan untuk memastikan desil 1, desil 2 ini layak atau benar tidak sih? tidak, Benar ya. tidak sih gitu. Nah, itu tadi ada perannya BPS juga yang menentukan. Berarti nanti waktu apa ya itu namanya ya Pak? Pendataannya tadi lagi balik ke situ apakah bersama dengan BPS lagi atau? Betul. Iya, jadi kami tidak berjalan sendiri. Kami bekerja sama. Jadi nanti kemarin itu proses pendaftarannya ya istilahnya, proses untuk menjadikan siswa sekolah rakyat itu kami juga menggandeng Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatannya. Jadi kalau kita kembali ke sekolah rakyat SRMP 21 ini kemarin itu juga ada yang mohon maaf suspek TB. Iya. Sudah pernah kita bahas ya Pak ya? Sudah pernah kita bahas sebelumnya dan itu sudah mendapatkan penanganan khusus dari Dinas Kesehatan. Jadi kami tidak lantas ini suspek TB tidak bisa diterima. Tidak seperti itu. Kami tetap terima tapi kita lakukan pengobatan dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dipantau ya Pak berarti kan? Sangat TB salah dipantau. satu yang harus dipantau juga pengobatannya. Iya, pengobatannya rutin selama 6 bulan tidak boleh putus. Berarti terkait itu kan bukan cuma anaknya berarti Pak yang dipantau, orang tuanya juga. Iya, satu rumah, betul. Oh ya, oke, baik Pak. Berarti sebenarnya transparan karena bisa juga kita lihat dari data BPS tadi ya sebenarnya. Iya, betul sekali. Ya baik Pak, ini ada pertanyaan lagi dari WhatsApp berbicara tentang sekolah rakyat bagaimana dengan guru mengenai pembayaran dari tim pengajar, apakah sudah cukup untuk mensejahterakan guru atau hanya pengabdian Vika di Tikala Pak? Iya sih Pak, benar, karena juga ini sedang dalam polemik ya, katanya guru-guru merasa tidak sejahtera dengan pembayaran yang diterima sudah mengajar berpuluh-puluh tahun. Di sekolah rakyat ini sendiri seperti apa Pak ini? Iya, jadi kalau di sekolah rakyat Bapak Ibu gurunya itu bukan sekedar bentuk pengabdian seperti pertanyaan yang disampaikan ya. Namun mereka sudah terekrut sebagai ASN. Aparatur sipil negara dengan hak-hak pembayaran atau penggajiannya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Jadi memang kalau dibilang apakah sudah cukup mensejahterakan guru, saya pribadi pikir sudah cukup sih. Berarti semua guru yang di sekolah rakyat ini adalah ASN? Seluruh guru, Bapak Ibu guru, ASN.
Perekrutannya melalui seperti kita ASN pada Ya, umumnya? seperti kita ASN pada umumnya. Oh, Dan itu juga secara transparan dibuka, hmm. ya. Perekrutannya itu, seleksinya itu dibuka secara nasional. Iya, oke, baik Pak. Baik Pak, ini kan terkait dengan guru tadi ya, seperti apa Pak kerjasama dan kolaborasi dari sentra dengan kepala sekolah, dengan guru-guru di sekolah rakyat? Ya, kolaborasi itu kita sering melakukan evaluasi ya, Kak Nodi ya. Jadi misalkan ada kedapatan anak yang apa gitu ya, misalkan, oh anak itu tadi, misalkan si A, dia itu tidak suka menyendiri. Kita melihat dia suka menyendiri gitu. Ada apa gitu? Kita saling ngobrol aja dengan antara pihak sentra dengan pihak sekolah gitu kan. Nah, nanti pihak sekolah melalui guru BK-nya yang melakukan apa istilahnya konseling ya, melakukan konseling kepada siswa tersebut gitu kan. Nah, nanti apabila ada korelasinya, oh ini ada hubungannya dengan pihak keluarga atau mungkin rekan-rekannya. Nah, itu nanti kita berkolaborasinya antara guru BK dengan psikolog kami, psikolog sentra seperti Balik itu. lagi ke evaluasi tadi ya, sesuai Ya, dengan topik kita pada betul, hari ini, ya, benar-benar. karena kalau evaluasi itu kan tidak berbatas waktu ya. Iya, benar. Ya, jadi evaluasi itu bisa terus kita lakukan. Ya, bisa sepanjang mingguan, penyelenggaraan. bisa ini, Betul. ya Pak, benar-benar. Nah Pak, kita kembali lagi ke evaluasi. Kalau terkait dengan wali asrama ya, wali asuh atau wali asrama ya tadi? Ada wali asrama, ada wali asuh. Oh, ada wali asrama, ada wali asuh. Betul. Kalau wali asrama itu yang di Yang standby di dalam asrama. Kalau wali ya, asuh? kalau wali asuh itu yang ada jadwalnya ya, yang memantau perkembangan anak-anak itu sendiri. Oke. Kalau untuk wali asuh dan wali asramanya berarti ada berapa itu Pak? Di sentra? Jumlahnya saat ini untuk wali asrama ada 4, untuk wali asuhnya ada 8, jadi ada 12 orang. Untuk evaluasi terkait dengan wali asuh dan wali asrama ini seperti apa Pak? Ya, itu. Ibu Kasentra sering beberapa kali mengumpulkan ya, Iya. melakukan evaluasi, mengumpulkan rekan-rekan wali asuh, wali asrama, dan menyampaikan bahwa ini ada sistem yang perlu kita perbaiki bersama, gitu ya. Misalkan ketika anak-anak ini masih ada yang berbicara kotor, misalkan seperti itu ya. Ini sebagai contohnya seperti itu ya. Ini berarti harus ada teguran, gitu kan? Teguran-teguran lisan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pola pengasuhan, gitu loh. Karena anak-anak ini kan boarding ya, berada di asrama terpisah dengan orang tua. Ya wali asuh, wali asrama inilah yang menjadi figur orang tua di dalam asrama itu sendiri. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang pas, ada hal-hal yang kurang benar, ya wali asuh, wali asrama yang memiliki tugas untuk membetulkan itu. Itu adalah wujud dari perbaikan karakter bagi anak-anak siswa sekolah rakyat itu sendiri. Pak, kalau untuk wali asuh dan wali asrama ini backgroundnya apakah semuanya dari bagian sosial gitu atau seperti apa? Benar, backgroundnya memang dari Kesos, kesejahteraan sosial, betul. Oke. Apakah memang tidak ada yang di luar kesehatan sosial itu tadi backgroundnya? Saya pikir 12 orang itu sudah mendapatkan pendidikan kesejahteraan sosial. Kalaupun belum, tapi mereka sudah mendapatkan PDPS, pendidikan dasar pekerjaan sosial. Ya, jadi secara penyelenggaraan kesejahteraan sosial mereka cukup paham dan tahu bagaimana cara untuk bertindak, cara untuk menjadi orang tua, cara untuk menjadi pengasuh, untuk memberikan pola pengasuhan bagi para siswa itu sendiri. Tapi apakah nantinya akan tetap ada pelatihan untuk wali asuh ini, Pak? Pelatihan sudah. Oh, sudah. Ya, untuk wali asuh, wali asrama itu kemarin di tahun lalu itu sudah diberikan. Kalau saya tidak salah di Makassar ya, di Makassar itu secara berkala gitu. Jadi ada yang shift ini berangkat dulu, nah gitu. Kalau mereka berangkat semuanya nggak ada yang jaga kan anak-anaknya ya. Jadi mereka dikasih shift, berangkat berapa dulu ke Makassar, mendapatkan pelatihan di sana, pulang nanti shift selanjutnya berangkat gitu. Kalau untuk perekrutannya mereka seperti apa Pak itu kemarin? Ya, perekrutannya itu kemarin itu pada saat awal pembelajaran, sebelum awal pembelajaran itu dari Kementerian Sosial itu mengambil keputusan untuk pendamping PKH ya, pendamping PKH program Keluarga Harapan itu yang direkrut sebagai wali asuh, wali asrama seperti itu. Tentunya itu berdasarkan dari asesmen dan juga background pendidikan, latar belakang pendidikan mereka yang dilihat untuk menjadi wali asuh, wali asrama. Karena kalau tidak berlatar belakang
kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial itu cukup sulit ya untuk Iya, bisa iya. menjadi wali asuh, wali asrama karena ya itu. Apalagi mengurus anak-anak ya Pak, di usia Betul. yang segitu kan usia yang kalau dikasih tahu merekanya sebel, kalau nggak dikasih Betul. tahu juga ini, ya itu Iya, jadi PR sih Pak. PR jadi mereka memiliki pendekatan atau teknik-teknik khusus Tersendiri ya. gitu Iya, ya, untuk mereka. bisa bonding dengan anak, untuk bisa misalkan anak sebandel apapun masih mau nih nurut dengan Iya, kalimatnya benar. para wali asuh, wali asrama gitu dan cukup terbukti. Iya ya. Ya, jadi mereka mampu sih para wali asuh, wali asramanya. Karena itu nggak gampang sih Pak selama 6 bulan ini seperti apa, belum lagi memang tadi di awal adaptasinya seperti apa. Iya. Dari awalnya mereka tinggal dengan orang tua kan dengan Iya. kondisi yang kita semua tahu seperti apa, kemudian harus hidup disiplin dari bangun pagi sampai bangun lagi itu sulit sih Iya. Pak, luar biasa. Betul. Ya baik Pak, ini ada lagi pertanyaan dari YouTube dari Perantau Bijaksana. Sasaran sekolah rakyat ini siapa saja dan bagaimana cara menjangkau anak-anak atau masyarakat yang selama ini belum tersentuh pendidikan secara optimal? Ini juga tadi sepertinya sudah ya Pak ya. Iya, sudah Jadi terjawab mungkin, ya. Ha-ha. boleh dijelaskan lagi mungkin tadi terkait Iya. dengan Jadi perekrutan siswa sekolah rakyat itu sendiri kita berdasarkan data DTSEN ya, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, di mana data tersebut sudah tersaji. Kita bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, kita bekerja sama dengan Dinas Sosial, dan tentunya yang belum saya sebutkan tadi, surat keputusan siswa itu ditandatangani oleh pimpinan daerah. Dalam hal ini Bapak Wali Kota. Jadi beliau mengetahui bahwa oh ini siswa-siswa yang ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat seperti itu. Jadi secara transparansi ya sangat Sudah terbuka dijelaskan, ya. Iya. Jadi kita tidak ada yang menutupi atau dalam artian oh ini anaknya si A, ini anaknya si B, tidak. Iya, iya. Ya, kita benar-benar transparan, kita tidak Karena pasti ada skeptis sih Pak, skeptis di masyarakat, mungkin titipan dekat dengan Oh, ini iya. seperti itu kan. Tidak ada yang seperti itu. Karena memang semuanya dibuktikan. Nah, testimoni dari kondisi keluarga itu bisa dilihat juga di sosial media kami, baik di Sentra maupun SRMP 21 Manado. Kita mengcapture dengan jelas bagaimana kondisi siswa-siswa di masing-masing rumahnya. Seperti itu. Ya baik Pak. Ya oke, ada pertanyaan lagi di YouTube, Michael Tambajong. Bagaimana cara menanggulangi jumlah calon siswa yang melebihi kapasitas jumlah siswa yang dapat ditampung oleh sekolah? Oh iya Pak, ini terkait dengan kuota tadi ya berarti? Betul. Iya, jadi dari pihak Badan Pusat Statistik itu melakukan pemeringkatan kalau di tahun lalu ya. Jadi melakukan pemeringkatan mana benar-benar yang desil 1 yang peringkatnya paling atas dalam artian yang benar-benar paling riskan keluarganya. Yang untuk makan saja itu sulit gitu. Jadi dimulai dari situ terus kemudian diperingkatkan sesuai dengan jumlah kuota yang ada. Seperti itu. Tapi tetap ada kuotanya ya Pak, nggak bisa menjangkau seluruhnya ya berarti. Karena keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana di kami juga ya. Jadi ya tidak untuk saat ini belum dapat menjangkau keseluruhan. Namun tentunya negara sudah berupaya gitu ya, sudah berupaya untuk tetap menyelenggarakan pendidikan yang setara gitu ya. Terus kemudian Bapak Presiden juga mengarahkan kepada para pimpinan daerah untuk bisa membangun sekolah rakyat di kotanya masing-masing seperti itu. Pak, kalau terkait dengan tadi pemerintah daerah, ini seperti apa Pak dukungan pemerintah daerah di Manado terhadap sekolah rakyat ini? Iya, pemerintah daerah Kota Manado cukup membantu, cukup mendukung kami dalam hal misalkan pada saat perekrutan siswa itu harus ada istilahnya kerjasama. Jadi kami tidak bisa berdiri sendiri seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Dinas Sosial, pemerintah Kota Manado juga harus Ikut andil ya Pak? Ikut andil, benar. Jadi beliau mengetahui, oh sudah ditetapkan sekian, oh ada anaknya yang sakit ini, oh yang ini gitu. Mereka paham. Dari Dinas Kesehatan juga berarti ya Pak tadi terkait dengan tes kesehatan seperti apa? Kalau misalnya ada indikasi penyakit menular juga mereka ikut turun tangan. Betul. Untuk hal itu ya Pak. Iya. Baik, ini kita berbicara terkait dengan lingkungan Pak. Dari Bapak sendiri melihatnya itu sebesar apa Pak pengaruh lingkungan terhadap karakter anak-anak ini? Iya. Sangat berpengaruh ya. Jadi lingkungan sosial di mana dia berada, dengan siapa dia berinteraksi itu cukup membawa dampak sikap dan perilaku bagi
anak-anak siswa sekolah rakyat itu sendiri. Makanya tadi di awal-awal sangat ditekankan pada pembentukan karakter tadi ya Pak, Betul. jadi kedisiplinan segala macamnya Iya. gitu. Ya Betul. baik, kita semua tahu sih memang lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap Iya. pembentukan karakternya kita. Betul. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi, siswa dari YouTube, siswa baru di sekolah rakyat, mekanisme penerimaan siswa baru di sekolah rakyat dan apakah pendidikan DSR ini mengikuti kurikulum yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan? Terima kasih. Oh, ini terkait dengan kurikulum Pak, apakah sama dengan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan? Ya, untuk kurikulumnya sama, tidak jauh berbeda ya, karena memang ya ketika kita berbicara anak siswa SMP, berarti yang akan diajarkan baik itu di sekolah umum maupun di SRMP itu sama, gitu, tidak Oh jauh ya berbeda. Pak, ini kita ini seharusnya dari pihak sekolah sih Pak. Betul, Mohon maaf itu ya dia. Pak. Ini kalau misalnya nanti mereka setelah lulus dari sekolah menengah pertama ini, apakah lanjutnya ke SR juga atau bisa ke sekolah lain Pak ini? Bisa ke SR lagi, bisa melanjutkan ke sekolah lain, tergantung peminatan dari siswa itu sendiri. Namun kemarin kita sempat melakukan wawancara di awal ya, maksudnya di sepanjang perjalanan penyelenggaraan sekolah rakyat di semester 1 itu kami juga sempat mendata gitu ya. Anak-anak siswa-siswi SMP SRMP 21 Manado ini mau melanjutkan kemana setelah lulus. Banyak yang menyampaikan pengen lanjut di SRMA, Sekolah Rakyat Menengah Atas. Banyak yang menuliskan seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa yang mengatakan bahwa saya pengen lanjut ke sekolah pelayaran. Oh, Ya, sekolah seperti itu. saya pengen lanjut ke sekolah umum seperti itu. Iya. Oke baik Pak, ini kita sudah di penghujung acara juga ya pada pagi hari ini. Bapak, terakhir nih menjelang untuk semester baru, seperti apa Pak yang akan difokuskan dari sentra, kemudian seperti apa harapan Bapak ke depannya? Ya. Kalau harapan kami dari sentra tentunya kepada anak-anak ya, untuk tidak perlu berkecil hati apabila bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama maupun menengah atas, karena sekolah itu pada dasarnya sama saja, pendidikan atau ilmu yang akan diserap juga sama, ya. Jadi terus asah kemampuan, kembangkan bakat gitu ya, dan jangan minder. Karena memang sampai saat ini pun masih ada siswa bukan minder karena sekolah rakyat tidak, tapi dia introvert. Dia tidak mengembangkan bakat dan kemampuannya padahal dia mampu. Nah, itu yang kita akan dorong gitu ya, baik itu nanti melalui pembukaan ekskul baru atau mendatangkan guru untuk bisa mengasah bakat dan kemampuannya itu seperti itu. Itu sih harapan kami. Pak, nanti kan katanya di Minahasa akan ada SD juga ya. Nah, itu yang SD apakah juga boarding school atau seperti apa? Benar. Oh, yang SD juga akan SD juga akan boarding school. Sudah ada gambaran Pak nanti akan seperti apa bentukannya mereka, seperti apa sosialisasinya ke orang tua? Iya. Sudah ada beberapa daerah Kak Noni yang menerapkan sekolah dasar sekolah rakyat yang tingkat dasar itu ya. Contohnya ada di tetangga kita di Provinsi Gorontalo. Oh. Iya, di Bualemu itu sudah ada sekolah rakyat terintegrasi di mana ada SD dan juga SMP di situ. Jadi gambarannya sebenarnya tidak jauh beda. Cuman yang membedakan adalah rentang usianya saja. Jadi kalau SD kan masih anak-anak ya, masih sangat ini sekali. Namun tentunya kita tidak boleh pesimis. Kita tetap harus optimis dengan nanti ada tenaga-tenaga pendukung seperti wali asuh, wali asrama yang juga berkompeten untuk bisa mengatur, untuk bisa mengayomi, untuk bisa melindungi, untuk bisa memberikan pola pengasuhan bagi siswa-siswi SD sekolah rakyat tersebut. Tapi dari Kemensos berarti apakah ada satu program atau sosialisasi ke orang tuanya nanti Pak? Karena kan itu nggak gampang ya Pak. Betul, itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami ya. Dan pada dasarnya tidak akan jauh berbeda ketika kita melakukan sosialisasi awal kepada keluarga atau orang tua dari sekolah rakyat menengah pertama itu sendiri yang kemarin kita lakukan. Ketika kita melakukan sosialisasi di awal, mereka juga sempat ragu. Waduh, anakku akan jauh ya dari kami. Namun seiring berjalannya waktu, ketika mereka mengetahui bahwa program ini luar biasa, program ini bisa membantu kita semua, tidak hanya siswanya namun juga keluarganya. Akhirnya secara
secara dengan sendirinya, secara otomatis mereka terpatri di dalam mindsetnya bahwa oke, saya bisa mengikhlaskan anak saya untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat seperti itu. Pak, berarti untuk tahapannya itu awalnya didata dulu baru sosialisasi atau sosialisasi dulu baru pendataan? Data kan seperti yang saya sampaikan tadi, data sudah ada. Oh, sudah ada nih. Iya, data sudah ada. Sudah dibaca. Sudah dibaca. Terus kita ke sasaran sambil melakukan asesmen apakah ini layak atau tidak. Sambil kita melakukan sosialisasi bahwa ini ada sekolah rakyat. Ya, Bapak, Ibu, keluarga Bapak, Ibu berada di desil 1, desil 2. Gitu ya. Desil 1 yang kita utamakan lebih tepatnya. Dan berkesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan bagi putra-putrinya di sekolah rakyat dengan sistem boarding school. Ya, jadi tidak ada handphone ya, tapi untuk segala macam sarana prasarana kebutuhannya dilengkapi oleh negara. Iya, oke. Seperti itu. Oh iya Pak, tadi sudah di dari titik terakhir, tapi Oh, iya. saya keingat Pak terkait dengan laptop tadi, berarti sudah mulai digunakan? di Sudah sekolah mulai rakyat? digunakan, iya. Apakah ada pelatihan ke merekanya dulu atau seperti apa Pak itu? Ada pelatihan dari kan di SRMP kan ada guru TIK ya, guru teknologi informasi dan komunikasi, itu yang memberikan pelajaran-pengajaran atau bagaimana cara menggunakan laptop itu dengan Satu baik. per orang ya Pak laptopnya? Per orang, jadi ada 75 laptop di sana. Jadi berarti dapat kita simpulkan selama 6 bulan pertama ini terdapat perubahan positif ya Pak terhadap anak-anak, baik itu melalui karakter, kedisiplinannya mereka juga, kemudian juga nanti ke depannya akan ditingkatkan di bagian akademik dan mempertahankan yang tadi kedisiplinan tadi ya Pak. Betul. Baik, terima kasih kepada pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini, dan mohon maaf apabila masih ada yang belum bisa kita respon pertanyaan dan juga teleponnya. Terima kasih juga kepada Pak Dian sudah hadir Sama-sama, bersama Kak kami di Nani. studio untuk Iya. membahas terkait dengan sekolah rakyat. Terima kasih, dan saya Noni Oktavia pamit undur diri. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia